Oke, para pejuang literasi, selamat datang di panduan strategis kita. Kali ini, kita bakal bedah tuntas sampai ke akar-akarnya gimana cara menaklukkan kompetisi cerpen paling bergengsi se-Indonesia, FLS3N 2026. Ingat ya, ini bukan cuma soal nulis bagus, tapi soal punya strategi buat menang. Baiklah, mari kita luruskan dulu mindset kita. FLS3N itu bukan lomba nulis biasa. Anggap aja ini semacam arena gladiator. Yang diadu di sini bukan cuma seberapa jago kamu merangkai kata, tapi juga sedalam apa pemikiranmu, setajam apa kepekaan batinmu, dan secanggih apa kamu bisa berakrobat dengan bahasa. Taruhannya tinggi banget. Nah, sebelum kamu pamerin semua ide brilian di kepala, ada satu gerbang yang wajib banget kamu lewati. Namanya gerbang teknis. Ini saringan pertama juri. Salah sedikit aja di sini, bisa-bisa naskahmu langsung gugur bahkan sebelum dibaca. Coba perhatiin baik-baik tabel ini. Setiap detailnya ini bukan karangan, tapi diambil langsung dari juknis resmi Pusat Prestasi Nasional. Panjang naskah? 1000 sampai 1700 kata. Gak kurang, gak lebih. Font, spasi, margin, semuanya harus presisi. Jangan kasih juri alasan paling gampang buat menyingkirkan karya hebatmu ya. Dan ini dia aturan paling krusial di zaman sekarang. Toleransi nol, zero tolerance buat penggunaan AI kayak ChatGPT dan sejenisnya. Kalau sampai terdeteksi sedikit aja, kamu bukan cuma didiskualifikasi, tapi juga bisa kena sanksi buat kompetisi di masa depan. Keaslian itu harga mati. Titik. Oke, kalau gerbang teknis udah aman, sekarang saatnya kita bedah medan perangnya, yaitu peta tema. FLS3N ini unik karena temanya punya struktur berjenjang. Makin tinggi levelnya, makin kompleks tantangannya. Ini benar-benar menuntut evolusi cara berpikir kamu sebagai penulis. Lihat deh alurnya. Kamu mulai dari tingkat lokal, di mana kamu diminta menggali cerita dari akar budayamu sendiri. Lalu, naik ke tingkat provinsi, skalanya jadi lebih besar. Kamu bakal berhadapan dengan isu-isu makro seperti konflik agraria, krisis bahasa, atau benturan tradisi dengan modernitas. Dan puncaknya, di tingkat nasional, kamu bakal dihantam tema kejutan yang menuntut pemikiran spekulatif tingkat dewa. Nah, ini nasihat emas dari para juri senior. Saat mengolah tema budaya, jangan sampai terjebak jadi brosur pariwisata. Maksudnya apa? Jangan cuma memajang budaya sebagai latar belakang yang mati, sebagai tempelan eksotis. Budaya itu harus jadi motor cerita, jadi kekuatan aktif yang mendorong konflik, yang membentuk pilihan moral karaktermu, dan yang pada akhirnya menghancurkan atau justru menyelamatkan dia. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Psikologi penjurian. Karena gini, untuk menang, kamu harus tahu apa sih yang ada di kepala juri saat mereka berhadapan dengan tumpukan ratusan naskah. Apa yang sebenarnya mereka cari di tengah lautan cerita itu? Ini dia jawabannya. Lihat baik-baik pembagian skor ini. Ada yang menonjol kan? Originalitas punya porsi paling jumbo, 30%. Ini tuh sinyal yang jelas banget. Juri itu nggak nyari cerita yang teknisnya paling sempurna. Tapi mereka lapar akan cerita yang seger, yang unik, yang berani beda. Disinilah semua energi kreatif kamu harus difokuskan. Coba bayangin kamu jadi juri. Jam 11 malam, di depan laptop, harus baca naskah ke 157. Mata udah sepet, pikiran udah capek. Nah, kondisi inilah yang disebut kelelahan kuratorial. Dalam mode ini, juri secara nggak sadar nyari-nyari alasan buat eliminasi naskah. Makanya, paragraf pertama ceritamu itu bukan lagi sekedar pembuka. Itu adalah kail yang harus bisa mencengkeram perhatian mereka dalam hitungan detik. Dan slide ini nunjukin dengan jelas bedanya klise dan orisinal. Juri itu udah ribuan kali baca plot soal anak miskin yang dihina terus sukses. Bosan. Tapi, coba bayangin konflik batin seorang moderator konten asal Situbondo yang harus mutusin apakah ritual kuda lumping di desanya itu termasuk konten kekerasan grafis yang melanggar standar komunitas global. Nah, itu baru orisinalitas yang bikin juri langsung tegak duduknya. Jadi, wujud naskah juara itu kayak gimana sih? Seringkali senjata utamanya itu justru tersembunyi di baris paling pertama. Coba kita lihat beberapa contoh konkretnya ya. Coba rasakan kekuatannya. Tanpa banyak basa-basi, kalimat ini langsung melempar kita ke tengah-tengah konflik. Kita bisa ikut mencium bau kerusakan. Kita bisa merasakan ada sesuatu yang hilang. Dan kita bisa melihat sebuah dunia yang sedang sekarat. Inilah kekuatan deskripsi sensorik yang dahsyat. Kalau contoh kedua ini, pendekatannya beda.
lebih metaforis, lebih filosofis. Dalam satu kalimat, kita langsung tahu cerita ini akan mengupas soal keretakan hubungan, krisis identitas, dan mungkin sebuah tragedi keluarga yang sunyi. Inilah yang membedakan tulisan sastra dari tulisan biasa. Oke, mari kita bergerak maju dan melihat gimana semua ini bermuara pada satu titik. Ujian pamungkas di babak final nasional. Disinilah semua teori dan bakat kamu diuji di bawah tekanan yang luar biasa dalam sebuah tantangan menulis langsung di tempat. Kamu cuma punya waktu 240 menit. 4 jam. Cuma 4 jam untuk merespons tema yang baru kamu dengar, membangun dunia, menciptakan karakter, merangkai konflik, dan menulis sebuah karya yang utuh. Ini bukan lagi soal bakat nulis aja, ini soal ketangguhan mental dan strategi manajemen waktu yang solid. Dan kondisinya super intens. Kamu diisolasi, tanpa pembimbing, dengan tema yang diumumkan mendadak. Kamu bahkan harus bisa mengintegrasikan hasil observasi lapangan yang baru aja kamu lakukan. Jadi, kemenangan di tahap ini benar-benar bergantung pada seberapa matang persiapan dan strategi yang udah kamu bangun dari awal. Jadi, setelah melewati semua labirin ini, gimana caranya kita bisa menorehkan tinta emas kita? Mari kita simpulkan filosofi inti untuk bisa meraih kemenangan di FLS 3N. Intinya, sebetulnya cuma ini. Kemenangan di FLS 3N itu adalah perkawinan antara dua hal yang kelihatannya berlawanan. Di satu sisi, kamu harus patuh 100% sama aturan teknis yang kaku. Tapi di sisi lain, kamu harus punya keberanian buat menuangkan suara jiwamu yang paling jujur, paling otentik ke dalam ceritamu. Tentu saja, buat kalian para siswa yang ambisius atau para orang tua dan guru pembimbing yang ingin memberikan dukungan terbaik, persiapan yang lebih dalam adalah kuncinya. Nah, untuk itulah kami sudah menyusun sebuah panduan digital yang super lengkap. Penting banget dicatat ya, semua materi di dalamnya, mulai dari modul strategi, bank ide judul, sampai referensi naskah juara, semuanya disusun berdasarkan juknis resmi dari Pusat Prestasi Nasional Kemendikbud. Ini bukan sekedar tips, tapi cetak biru kesuksesan yang sudah teruji. Semua persenjataan ini, baik untuk siswa, orang tua, maupun guru pembimbing, kami rancang untuk memberikan keunggulan kompetitif yang maksimal. Kalian bisa mendapatkan perangkat lengkap ini secara eksklusif untuk persiapan yang jauh lebih matang dan terarah. Pada akhirnya, semua kembali ke pertanyaan ini. Tema besar FLS 3N adalah berkarya dari Nusantara, menyapa dunia. Jadi, dengan segala kekayaan budaya yang kamu miliki sebagai pusaka, kisah unik apa yang akan kamu sampaikan dari sudut kecil Indonesia untuk mengguncang panggung dunia? Sekarang giliranmu. Tuliskan mahakaryamu.